Kelompok pembunuh paling mengerikan setelah lahir sebagai raja, tua menjadi tukang kebun. Kisah tragis penyumbang 28, Ukraina kena prank NATO. Keren banget. Kaisar terakhir Cina, terlahir sebagai raja, tua menjadi tukang kebun. Aisin Georo Puyi, atau dikenal juga dengan Henry Puyi. Saat belum genap berusia 3 tahun, ia sudah diangkat sebagai kaisar. Puyi bahkan harus digendong ayahnya menuju tahta naga di hari pelantikannya menjadi kaisar pada tahun 1908. Puyi kecil dikelilingi puluhan pelayan. Ia bermain dengan mereka di lingkungan istana. Pada 1912, rakyat Cina mengobarkan revolusi melawan dinasti Qing yang ia pimpin dan memaksa Puyi turun tahta akibat dari gerakan itu. Ketika Puyi berusia 19 tahun, segalanya berubah. Pemerintah Republik Tiongkok secara resmi mencabut gelarnya sebagai kaisar. Ia pun melarikan diri ke pemukiman internasional di Tianjin untuk berlindung kepada Jepang. Ketika Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, Puyi ditangkap oleh Uni Soviet dan ditahan sampai 1949. Partai Komunis Cina kemudian membantu membawanya pulang pada 1949. Tapi ia harus menghabiskan 10 tahun masa hidupnya di penjara sebagai penjahat perang. Setelah dibebaskan pada 1959, Puyi akhirnya bekerja di kebun raya Beijing sebagai tukang kebun. Ukraina kena prank NATO. Militer Ukraina telah ditinggalkan sendirian melawan pasukan Rusia setelah Lord Putin melancarkan invasi penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Meski sebelumnya telah menyampaikan ingin bergabung pada organisasi NATO, tapi nyatanya Ukraina belum resmi menjadi anggota NATO. Yang berarti NATO tidak berkewajiban untuk membela dan meluncurkan serangan terhadap Rusia untuk melindungi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan mengungkapkan rasa kekecewaannya secara terang-terangan karena Ukraina seolah-olah diabaikan oleh NATO dan Amerika Serikat selama invasi berlangsung. Kami dibiarkan sendiri untuk mempertahankan negara kami. Jika kalian ingin merebut wilayah kami tidak akan mundur, ucap Presiden Ukraina. Kisah tragis penyumbang 28 kg emas Monas. Tengku Markam merupakan seorang pengusaha kaya asal Aceh yang menyumbangkan 28 kg emas untuk pembangunan Monas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebelum menjadi pengusaha, ia merupakan seorang anggota militer berpangkat kapten. Keluar dari militer, ia terjun ke dunia usaha dan mendirikan pabrik kulit bernama Karkam, yaitu singkatan dari Kulit Aceh Raya Kapten Markam. PT Karkam terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Kekayaannya melonjak cepat dalam 3 tahun. Lonjakan itu didapat dari hak eksklusif mengekspor karet ke Malaysia dan Singapura di masa konfrontasi. Ketika pemerintahan Soekarno lengser, Markam dijebloskan ke penjara karena dituding sebagai Soekarnois dan antek PKI. Tidak hanya itu, seluruh harta kekayaannya disita oleh negara. Hingga akhirnya, PT Karkam menjadi cikal bakal berdirinya BUMN PT Berdikari. Hasasin, kelompok pembunuh paling mengerikan sepanjang sejarah. Hasasin dikenal sebagai pembunuh bayaran atau martir manusia yang siap mati dari tanah Persia. Anggota mereka biasanya merupakan pendatang atau relawan dari berbagai macam kerajaan. Dan sebagian besar dari mereka merupakan penganut Syiah. Berdirinya kelompok ini tidak terlepas dari meletusnya Perang Salib pertama. Hasan Sabbah merupakan tokoh pertama sekaligus pendiri dari kelompok ini. Dia merupakan pemimpin dari Alamut, sebuah kota di daerah Persia. Di kota inilah pertama kalinya berdiri kelompok pembunuh berdarah dingin Hasasin. Layaknya sebuah pasukan elit, anggota Hasasin diwajibkan memiliki sejumlah kemampuan istimewa, mulai dari pengintaian, penyusupan, hingga cara membunuh dengan cara yang mengerikan. Saking menakutkannya, kata assassin dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pembunuh diambil dari nama Hasasin, kelompok pembunuh berdarah dingin dari tanah Persia. Ketika bom dilecehkan dan tidak ada harga dirinya, pada 1964, Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 2 juta bom di wilayah Laos setiap harinya selama 9 tahun. Dilansir dari The Guardian, sekitar 30% dari bom tersebut gagal meledak, tetapi tetap aktif di dalam tanah dan dapat meledak sewaktu-waktu. Banyak kejadian meledaknya bom ini bahkan setelah perang berakhir. Daripada sisa-sisa bom itu hanya menjadi sampah, masyarakat Laos mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Seperti digunakan menjadi penyangga rumah, dibuat menjadi lonceng sapi, sebagai wadah air, menjadi pot bunga, dan bahkan menjadi perahu.